pernah menerima video, potongan video live TikTok dari manajernya yaitu saksi Novita Sari berisikan potongan video. Ini potongan video diulang-ulang loh, bukan sekali dua kali loh. Yang isinya narasinya menjelek-jelekan fisik dari Reza Gladys. Kalimat narasi menjelek-jelekan itu tidak bisa dinilai dengan pasal 27B. Pasal 20, pasal yang mana yang lebih tepat? Kalau keterangan ahli kemarin, kalau ini kasus mau dipaksakan, terapkanlah pasal 27A atau penghinaan ringan, gitu loh. Jadi kalau mau dipaksakan soal kasus ini, kemudian bahwa saksi Reza Gladys melihat terdakwa melakukan live di akun TikToknya @dikuhara dengan tetap mengatakan saksi Reza Gladys sebagai dokter abal-abal, dokter penipu, dan mengajak masyarakat tidak membeli produknya. Ini juga bukan sebuah kalimat mengancam, bukan kalimat ancaman yang sifatnya itu memaksa orang. Kita itu tidak pernah kalau ini yang dinilai oleh hakim kasasi sebagai bentuk ancaman, inilah kehilafan dari hakim itu sendiri. Tuh. Nah, kemudian apa? Ini di putusan PT. Nih, kalau berbicara sesuai data lah, ya. Dan kalau data nggak ada, kayak jaksa tadi bilang ini tidak jelas, tidak tidak. Nih, ini berkali-kali setelah ada review, ini putusannya, putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta. Setelah ada review dari Dokter Samira, kemudian terdakwa ya memberikan pendapat atau opini dan menilai produk kecantikan dari saksi Reza Gladys dengan kalimat nih, tapi gua tahu mereka itu jualan skincare nggak ada fungsinya dan seterusnya. Masa lu mau dibohongin? Ini kan soal penilaian produk. Berkali-kali saya sampaikan kalau penilaian produk itu, ahli pun mengatakan produk itu tidak boleh diuji sebagai objek yang harus menjadi sebuah tindak pidana di sini. Nah, terdakwa juga menilai tampilan fisik saksi Reza Gladys dengan mengatakan dia tidak pakai produk kecantikan, itu mukanya debulan, tebal, dan kulit mukanya, badannya tidak seperti yang kalian di TikTok. Ini kan semua narasi menjelek-jelekan. Sekarang saya bertanya teman-teman, tidak ada narasi ancaman yang dipertimbangkan dalam putusan ini. Inilah yang dipertimbangkan bahwa ini menjelek-jelekan, lalu dipaksa lah dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE yang narasinya adalah sebagai narasi menjelek-jelekan. Padahal di 27B itu bukan narasi menjelek-jelekan. Itu yang berapa tadi, keempat. Nah, yang terakhir ini soal putusan juga ya. Nah, dibilang sama putusan ini. Ada putusan mengatakan bahwa begini, pemberian uang itu, ini hakim loh yang nilai ya, pemberian uang itu dikarenakan saksi Reza Gladys meminta jasa terdakwa, yaitu pertama, saksi Reza Gladys meminta agar direview yang baik-baik mengenai produknya. Ini loh permintaan dari saksi Reza Gladys kepada Nikita Mirzani melalui Ismail Marzuki. Ini ada dalam putusan. Nih, dalam putusan, nih, saya bacain ya. Ini putusan PN menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang satu sama lain bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Tadi nih, bahwa setelah uang 4M diterima oleh terdakwa adalah duit yang diterima dikarenakan saksi Reza Gladys meminta jasa terdakwa, yaitu pertama, saksi Reza Gladys meminta agar Nikita Mirzani mereview yang baik-baik mengenai produknya, dan terhadap permintaan tersebut telah dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ini loh, permintaan uang itu, uang yang diserahkan 4 miliar itu adalah karena permintaan dari Reza Gladys, dan itu diakui sama pengadilan negeri di fakta persidangan. Ini loh keputusannya.
Ini yang kemudian Didengar uang itu makanya. beralih karena permintaan dia untuk meneliti produknya. Lalu kemudian yang diminta lagi apa? Bahwa yang kedua adalah permintaannya agar namanya dibaik-baikin karena sudah dijelek-jelekan oleh dokter. Itu loh permintaan dari Reza Gladys kepada Nikita. Lantas orang diminta, Nikita ini artis tuh, dia diminta begitu, tentu ada harga, ada biaya, harus dibayarkan, wajib, gitu loh, ya kan? Nah, karena permintaan ini sudah dipenuhi, wajar kalau uang itu beralih, berpindah. Tapi kemudian dengan uang itu orang dipidana. Sudahlah pemidanaannya salah, pasalnya salah, faktanya salah. Ini juga dikatakan sebagai uang penyerahan uang itu katanya bukan sebagai penerimaan secara resmi atau penerimaan tidak secara melalui hukum. Nah, inilah yang kami sampaikan kepada hakim KPK. Yang mulia, ini bentuk kehilapan dari hakim. Hakim sudah menerapkan pasal yang salah, menerapkan undang-undang yang salah, menilai fakta dengan pasal yang salah, gitu. Terima kasih. Ini kan banyak, nanti banyak kalau ada pasal yang salah yang diterapkan, berarti masalah dirugikan ya Pak. Kita ada TPP-nya juga. Mungkin nanti akan ada sanksi atau di apa di sidang selanjutnya. Sidang hari ini kan sudah sidang terakhir ya. Gila ya, Maya di sini aja. Tapi biasanya ada satu lagi sidang itu adalah sidang terkait dengan tanggapan dari hakim ini. Cuman tanggapan itu biasanya tertutup. Tapi intinya hari ini dari kami pemohon sama termohon ya sudah selesai menandatangani berdasar dan sebagainya dan sudah diselesaikan. Kan ini terakhir dari banyaknya rangkaian ini dan akhirnya terbuka ya Pak. Semua dari PKN, PT, kita tidak ada yang sesuai dengan fakta Ya. yang ada. Mungkin harapan apa dari kuasa hukum kita ini? Ya, kalau dengan putusan ini ya, putusan PT, putusan PN, putusan kasasi, ini kalau dipertahankan rusak negara ini. Ini kita harus dibebaskan dengan segala akibat hukumnya. Karena tidak sesuai dengan apa satu yang didakwakan. Yang kedua tidak sesuai dengan fakta, yang ketiga tidak sesuai dengan bukti. Bukti persidangan terkait dengan screenshot, tapi di putusan dipertimbangkan seolah-olah ada potongan video live. Ya, saya katakan tadi, teman-teman media mengikuti proses persidangan ini sejak awal, pernah nggak melihat video yang narasinya menjelek-jelekan ditampilkan di persidangan tingkat pertama? Ada nggak? Itu sama sekali tidak ada. Begitupun tingkat banding tidak ada. Tapi kemudian itu dipertahankan sampai di tingkat kasasi yang katanya ada video potongan live. Nah, ahli mengatakan kalau orang dilakukan penuntutan atau didakwa dengan hal demikian, maka wajib harus disita dong akun TikToknya untuk melihat secara utuh video yang ada di dalam akun tersebut. Apakah benar narasinya mengancam? Apakah benar narasinya memaksa untuk mendapatkan uang? Apakah dalam video itu ada ancaman untuk rahasia? Itu harus dilihat di dalam persidangan. Tapi sampai hari ini, kebetulan saya mendampingi dari tingkat pertama sama Bang Gali, tidak pernah melihat gitu sih. Ini kan tadi sudah dijawab oleh Pak kemudian merasa bahwa keputusan yang lain sama dari PKN tidak kurang kajian mereka, lagi fokus dengan pimpinannya mungkin ya, lagi fokus itu jadi kurang perhatian. Nah, saya bilang tadi kalau mau bicara bahwa putusan PT kasasi kontroversi dari tampilkan, tunjukkan kepada kami di mana kebenarannya. Karena kami di persidangan ini sudah menampilkan yang mulia ini loh letak kesalahan hakim, letak kehilafan hakim di sini. Putusannya halaman sekian, pertimbangan begini, tapi amat putusan begini. Contoh terakhir, putusan kasasi. Lain. Kasasi. Ini benar-benar khilaf ini. Ini kita dibilang TPPU, melanggar TPPU. Pasalnya pasal berapa? Pasal 3 dulu ya, undang-undang TPPU. Sekarang dirubah pasal 607 ayat 1 huruf A. Nah,
Hakim kasasi memberikan pertimbangan bahwa terdakwa memperoleh harta kekayaan sebesar 4 miliar. Oke, dari saksi Reza Tedis kemudian dipergunakan antara lain untuk kepentingan pembayaran KPR dan keperluan pribadi, sehingga perbuatan tersebut merupakan tindakan menerima, menguasai, menggunakan harta kekayaan. Satu, kesalahan dari putusan ini, putusan PT bilang uangnya 2 miliar, yang dilakukan TPPU, tapi di sini 4 miliar. Uang yang diasumsikan sebagai uang hasil kejahatan TPPU dalam tingkat PT adalah 2 miliar. Tapi di tingkat kasasi dibilangnya 4 miliar uang itu. Nah, ini sudah bertentangan nih mereka sendiri nih, antara hakim PT sama hakim kasasi. Yang kedua, pertimbangan ini ya kaitannya dengan pertimbangan pasal 5 TPPU, Undang-Undang TPPU, kalau sekarang pasal 67 ayat 1 huruf D. Nah, ini pertimbangannya masuk di dalam kualifikasi delik tindak pidana pencucian uang dalam konteks pasif. Kalau pasal 3 aktif, ini sudah bertentangan. Tapi di amar putusannya disebutkan kita Mirzani melakukan tindak pidana aktif. Kalau pertimbangannya pasif, kenapa di amar putusannya aktif? Inilah saya katakan kehilafan yang nyata dan sangat jelas diperlihatkan oleh hakim tingkat kasasi dan hakim tingkat PN maupun PT. Terima kasih ya.